Anda menyaksikan headline liputan6.com dengan topik Komnas HAM kuak dugaan Brigadir J lakukan kekerasan seksual ke Putri Chandrawati. Pembuktiannya? Bersama saya Wayan Diananto, mari simak laporan selengkapnya. Sahabat Liputan 6, Komisioner Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Khairul Anam membeberkan temuan baru terkait kasus Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Almarhum diduga melakukan pelecehan seksual terhadap istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati di Magelang pada 7 Juli 2022. Khairul menjelaskan saat itu Ferdi Sambo bersama Putri Chandrawati berencana merayakan ulang tahun pernikahan pada 7 Juli 2022 sekitar tengah malam. Pada tanggal yang sama, ada dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati saat suaminya tak berada di Magelang. Ia menerangkan, Kuat Ma'ruf alias KM dan Susi atau S mengancam Brigadir J pasca kejadian pelecehan seksual. Mereka berdua membantu Putri Chandrawati masuk ke kamar. Ketua Komnas Perempuan Andi Yendriani meyakini dugaan peristiwa kekerasan seksual ini. Ia mengklaim menemukan sejumlah petunjuk awal yang perlu ditindaklanjuti penyidik. Berdasarkan temuan timnya, Andi menyatakan Putri Chandrawati enggan melapor sedari awal karena sejumlah faktor. Antara lain malu, menyalahkan diri sendiri, takut pada ancaman pelaku, serta dampak yang mungkin memengaruhi seluruh hidupnya. Kini, Komnas Perempuan berpikir ulang bahwa relasi kuasa antara atasan dan bawahan saja tidak cukup untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya kekerasan. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril angkat bicara soal temuan Komnas HAM. Menurutnya, Komnas HAM dan Komnas Perempuan punya kesamaan, yakni berspekulasi. Bedanya, Reza berspekulasi kejadian kekerasan seksual tidak ada. Kini, ia mempertanyakan manfaat Komnas HAM melontar pernyataan atau kesimpulan adanya kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati kepada publik. Reza menilai pernyataan Komnas HAM menguntungkan Putri Chandrawati. Ia menuding Nyonya Sambo kini punya bahan untuk menarik simpati publik. Putri Chandrawati juga bisa menjadikan pernyataan Komnas HAM sebagai bahan membela diri di persidangan, termasuk dengan harapan bebas murni. Namun, ia mengingatkan dugaan pelecehan seksual ala Komnas HAM tidak mungkin ditindaklanjuti sebagai kasus hukum, sebab Indonesia tidak mengenal posthumous trial dan almarhum Brigadir J tidak mungkin bisa membela diri atas tuduhan ini. Pengacara keluarga Brigadir J, Johnson Panjaitan, menyebut laporan dari pihaknya adalah pro justisia, sementara Komnas HAM bukan. Ia kemudian menegaskan laporan dari Putri Chandrawati terkait pelecehan seksual sudah dihentikan karena tidak ada tindak pidana. Johnson menilai apa yang dikatakan Komnas HAM menyakiti hati ibu almarhum Brigadir J. Ia mengingatkan bahwa Putri Chandrawati adalah tersangka kasus pembunuhan berencana. Secara hukum, Nyonya Sambo boleh bohong, ingkar, dan mengubah BAP. Namun Johnson meminta Komnas HAM untuk tidak merusak reputasi almarhum Brigadir J. Merespons polemik ini, anggota Komisi 3 DPR RI, Jazilul Fawaid, berpendapat kinerja Komnas HAM diuji dalam penanganan kasus Brigadir J. Politikus PKB itu berharap laporan Komnas HAM tidak asal dan berat sebelah. Selain itu, Polri perlu menindaklanjuti temuan terbaru Komnas HAM dengan catatan ada bukti-bukti kuat. Jazilul menilai Polri sudah tepat dan di jalan yang benar dengan berusaha mengusut tuntas kasus pembunuhan Brigadir J. Wakil Ketua MPR RI itu menyebut jika benar laporan Komnas HAM bahwa Brigadir J melakukan kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati, maka harus ada visum sebagai bukti. Yang mesti dilakukan Komnas HAM saat ini melengkapi bukti-bukti terkait peristiwa di Magelang, lalu menyampaikan ke polisi secara lengkap jika memang terjadi tindak pidana. Demikian headline liputan6.com, saya Wayan Diananto undur diri. Selamat bermalam panjang, sampai jumpa.